Kabel apa ki? Oh, kabel mic. Oke. Cek sound. Halo. Hei. Cek. Dicoba. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dan yang pasti tentunya selamat beraktivitas. Tepatnya di bulan suci Ramadan ya untuk pada hari ini. Entah ini tayangnya kapanpun, tapi ini pembuatannya untuk video kali ini itu sudah memasuki di bulan Ramadan ya, yang tepatnya pada puasa yang kita menjalankan puasa sudah ke 19 hari seperti itu pemirsa. Nyok ora ngitung ora mikir puasa kis pirang diri ditingku muda. Tekan orang cepat-cepat rampung. Oh, ini ada kaos iklan ya. Oh, ini ada kaos dari Bolawuk ternyata pemirsa, dari Bolawuk Store. Ini untuk yang anak-anak juga ada ya. Mulanya kadang ini ternyata iklan, mengandung iklan. Kaos dari Bolawuk Store ini ada juga ini ya, dari Bolawuk Store. Ini jadi untuk yang mau beli-beli silakan bisa langsung klik di keranjang kuningnya Bolawuk Store atau bisa menghubungi nomor WA dan juga bisa inbox ke TikToknya Bolawuk Store atau Shopee-nya Bolawuk Store atau ke IG-nya Bolawuk Store. Mantap sekali pemirsa ya. Oke, tapi yang saya mau bahas bukan masalah iklan, bukan masalah bulan puasa, bukan masalah tentang apa jenenge, tentang serba-serbi kanan kiri atau yang lain sebagainya pemirsa. Tapi untuk pada video kali ini saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan dari pemirsa semuanya yang kemarin memang sempat bertanya-tanya mengenai seputaran tentang truk cabai seperti itu pemirsa. Oke, jadi mungkin untuk saat ini akan saya bahas ya mengenai tentang truk cabai, dan untuk video kali ini saya ambil dari beberapa data, mungkin dari saya lihat di sekeliling atau mungkin dari pengalaman yang pernah saya lakukan di waktu itu mengendarai truk atau menjadi sopir truk, atau sampai sekarang juga saya masih berhubungan dengan truk. Jadi untuk video kali ini saya ambil kesimpulannya dari beberapa data-data yang saya kumpulkan di waktu saya masih nyopir truk, dari teman-teman saya sekelilingnya, dan juga dari beberapa ekspedisi-ekspedisi yang pernah saya ambil, pernah saya bawa muatannya atau beberapa muatan-muatan cabai tersebut. Oke pemirsa ya. Batuk Paci, iya dong. Oke, jangan lupa kalau batuk berarti silakan untuk beli kaos di Bolawuk Store atau mungkin mau kirim barang. Nah, remisa ya. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, saya ulangi lagi. Untuk kali ini yaitu saya ingin membuat tentang video. Kayak mau ngomong terus. Oke pemirsa, kemarin sempat ada yang bertanya-tanya, Mas, kenapa sih kok truk cabai itu kenceng? Apakah truknya juga harus tahun muda? Apakah truknya juga harus disetel balap? Apakah kita juga supirnya harus memang benar-benar siap untuk menjadi pembalap? Apakah memang truk cabai itu kalau telat yang bla 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 A B C D dan pang 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 pang. Mantap. Oke. Jadi untuk yang pertama saya akan menjawab tentang dari pertanyaan pemirsa, Mas, kenapa sih truk cabai harus banter? Oke, ini yang paling pertama. Tapi sebenarnya itu nggak harus dijawab pertama ya, karena itu suatu jawaban atau pertanyaan yang sangat vital yang saat ini kita jawab terakhir, Bewis. Kita jawab terakhir. Oke, untuk yang pertama saya akan menjawab tentang kendepan nih, Angel. Nah, untuk yang pertama saya akan menjawab tentang, Mas, apakah truk cabai itu harus tahun muda? Oke, jadi gini pemirsa. Dari beberapa pengalaman yang saya dapat di waktu saya dulu masih sering bawa muatan cabai, entah itu buah ataupun yang lainnya. Jadi sebenarnya itu nggak harus truk yang tahun muda. Tapi kalau nggak tahun muda kan berarti nggak dimuatin, rusak, nggak nyampe yang ini itu. Nah gini Mas, kenapa kok beberapa pengirim atau bakul atau ekspedisi, misalnya kayak Bolawuk ekspedisi ya, iklan maning. Jadi menginginkan truk yang tahun muda, karena gini pemirsa, tahun muda itu bisa dibilang kondisi kendaraannya 80% itu fit atau siap berangkat kerja. Kalau tahun tua, oke, semuanya ya, saya mohon maaf dulu, semuanya tanpa terkecuali, tidak menyinggung perasaan yang tidak menyinggung untuk owner ataupun truk supir-supir truk yang tidak mengemudikan truk tahun muda.
Biasanya di waktu truk ini tahun tua, tapi digendir untuk jalan rute ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, biasanya sudah itu lupa dengan perawatan. Lupa dengan perawatan. Jadi, kenapa kok bakul atau pengirim atau ekspedisi itu menginginkan truk yang tahun muda terlebih dahulu? Karena untuk logika tololnya saya ya, untuk logika tololnya saya, itu kalau truk tahun muda itu walaupun jarang dikontrol tapi tidak seriskan truk yang tahun tua. Seperti itu pemirsa. Jadi itu untuk alasan yang pertama, kenapa bakul cabai atau pengirim cabai, entah itu pengirim cabai, buah atau sayur yang lainnya, ataupun mungkin juga untuk beberapa pengirim-pengirim yang lain menginginkan untuk yang tahun muda. Karena logika tolol saya ini mempunyai pendapat apabila truk tahun muda ini walaupun tidak begitu sering dirawat atau tidak begitu sering melakukan pengecekan, insya Allah akan lebih efektif dibandingkan truk yang tahun muda. Seperti itu. Ya entah itu mesinnya, entah itu kaki-kakinya, entah itu terpalnya, entah itu baknya, ya seperti itu kan. Nah, jadi seperti itu. Karena tidak menutup kemungkinan ada beberapa truk tahun tua yang memang untuk sawangannya itu kurang-kurang begitu efektif. Seperti itu pemirsa. Oke, ini mohon maaf ya karena cuacanya memang di sini sambil sedikit-sedikit hujan. Jadi kalau misalnya ada berisik-berisik tetangga, saya mohon maaf pemirsa ya. Karena nggak ada pintu kacanya. Jadi suaranya itu masuk seperti itu pemirsa. Karena nggak ada pintu kacanya. Oke, untuk yang selanjutnya, Mas, apakah untuk sopir yang ingin bawa muatan cabai itu harus sopir yang muda yang siap jadi pembalap, yang siap seperti ini? Saya jawab, enggak. Ya, enggak harus muda, enggak harus tua, enggak harus yang siap jadi pembalap, itu enggak. Tapi yang paling pertama adalah sopir yang bisa memperhitungkan waktu ya. Seperti itu pemirsa. Yang bisa memperhitungkan waktu. Mau entah itu sopir tua, sopir muda, sopir kawakan, sopir senior, sopir junior, ataupun yang siap pembalap. Kalau tidak bisa memperhitungkan waktu, itu akan berakibat fatal ya. Entah itu barangnya telat, entah itu kendaraannya yang rusak, entah itu trouble, entah itu atau yang lain sebagainya. Tapi yang diutamakan sopir yang bisa memperhitungkan waktu. Kalau sopir yang sudah bisa memperhitungkan waktu, otomatis dia bisa memperhitungkan emosi dan bisa memperhitungkan saya harus seperti apa melaju di jalan ini dengan kecepatan berapa. Seperti itu pemirsa ya. Jadi nggak begitu ngefek. Nah kalau untuk yang hafal rute atau hafal medan jalan itu sebenarnya paling utama. Tapi kalaupun dia hafal medan jalan, apabila tidak bisa memperhitungkan waktu ini itu sebenarnya sama saja. Kenapa kok saya bilang yang lebih bisa memperhitungkan waktu? Karena gini remirsa ya, logikanya. Kita memacu kendaraan dengan kecepatan 120 km per jam, 120 km per jam. Tapi kalau kita sering berhenti, kita sering mandek, kita makan istirahatnya 1 jam, kita ini istirahatnya 1 jam, kita ini istirahatnya 1 jam, itu nggak menutup kemungkinan akan disusul atau bahkan bisa disalip dengan yang kecepatan 100 km per jam ya, seperti itu. Jadi mungkin untuk beberapa pemirsa ini kan bertanya-tanya, oh berarti harus driver muda, harus driver yang senior, harus yang sudah kawakan, yang sudah ini itu. Enggak juga, yang paling utama itu di waktu sampai ingin membawa muatan stud adalah yang pertama, yang bisa memperhitungkan waktu dan kendaraan. Waktu itu kira-kira waktu tempuhnya sekian waktu tempuhnya itu sekian jam, jarak tempuhnya sekian kilometer, dan untuk kendaraannya mampu nggak sih kalau dipacu dengan kecepatan rata-rata sekian kilometer per jam dan sampai berhentinya hanya di titik-titik tertentu. Seperti itu pemirsa ya. Sudah dipahami? Kalau belum paham, ketik di kolom komentar. Nah, ini untuk yang sedikit vital, bahkan bisa dibilang sangat vital sekali ya. Mas, ada yang sudah tanya sama saya, entah itu langsung, atau mungkin melalui WA, entah itu melalui TikTok, ataupun melalui yang lainnya. Itu ada beberapa memang yang bertanya, Mas Nijam, apakah untuk truk cabai ini memang harus banter? Saya bisa menjawab iya dan tidak. Nah, tapi kalau saya yang lihat
di jalan raya itu kok banter, ini itu, oh dia seperti ini, jalannya kenceng atau seperti ini. Oke, saya kasih jawaban. Ini ada dua jawaban. Di waktu sopir cabai ini banter, itu ada dua jawaban. Yang pertama, memang dia dituntut untuk tepat waktu. Yang keduanya pamer. Silakan, kalau Anda memang mau protes sama saya, silakan. Karena ini berdasarkan pengalaman yang saya alami. Jadi gini, kenapa kok saya ngomong memang harus banter? Oke, karena kalau kita jalan pelan, otomatis waktunya nggak ketemu. Nah, otomatis waktunya nggak ketemu. Waktunya nggak ketemu. Terus yang keduanya, Mas, kenapa setelahnya nggak lebih awal, nggak lebih ini, nggak lebih ini? Nah, kita juga mengikuti jam dari barang itu selesai di packing, kemudian dinaikkan ke truk, ya. Mas, katanya kalau truk cabai itu harus yang kenceng, harus yang ini. Enggak. Jadi saya ngomong, sopir truk cabai, dia mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, itu antara tanggung jawab dan pamer. Kenapa kok saya ngomong pamer? Yang tanggung jawab tadi sudah saya jawab. Dan untuk yang pamer, biasanya dia ingin unjuk gigi dengan kemampuannya. Ya, seperti itu. Mau nggak mau, itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi yang namanya pamer unjuk gigi itu nggak harus karena ada CCTV, nggak harus ada kamera, nggak harus seperti itu, nggak. Jadi biasanya gini pemirsa, di pangkalan atau di ekspedisi yang spesialis membawa muatan cepat, itu biasanya kan ada dongengan nih, ada omongan, dongeng-dongeng, alon ririh-ririh ya. Wah itu kalau bawa kenceng nggak bisa disalip ini, wah dia kalau bawa pelan ini. Nah akhirnya dari beberapa driver ini, itu mereka akan unjuk gigi di waktu misalnya satu, ketemu musuh bebuyutan. Yang kedua, ketemu dari musuh beda ekspedisi. Yang ketiga, karena dia ingin unjuk gigi di depan teman-temannya kalau saya itu lebih bisa mampu, lebih banter dibandingkan kamu. Dan saya layak di sini untuk dijadikan prioritas. Itu yang saya alami. Dan saya pahami dari beberapa teman-teman sopir saya waktu dulu saya di pangkalan cabai atau di pangkalan Lombok, itu mereka yang dibahas pasti, wah kalau saya dari sini sampai ke sana tembus sekian jam, dari sini sampai sana tembus sekian jam. Seperti itu pemirsa. Jadi kesimpulannya, driver cabai banter itu ada dua alasan. Yang pertama, karena memang tanggung jawab waktunya harus sampai di sana dengan tepat. Yang keduanya adalah pamer atau unjuk skill atau unjuk gigi dengan kemampuannya. Seperti itu pemirsa. Oke? Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada hal yang kurang berkenan di dalam hati Anda atau pikiran Anda, saya juga mohon maaf. Dan yang pasti, salam satu aspal, tiga pedal. Salam dari saya Nijam Kinsyah. Apabila ada pertanyaan atau kritik dan saran, ketik di kolom komentar. Dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga pemirsa semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, dan yang pasti juga keberkahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Tetap hati-hati di jalan, saling menghormati sesama pengguna jalan, dan yang pasti tetap safety ya. Mantap.